Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum puasa Ramadan dan hal-hal yang berkaitan dengannya, di tengah-tengahnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Dekat di sini bukan zat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ilmu Allah, rahmat Allah, pertolongan Allah, pendengaran Allah, pengawasan Allah. Aku ini dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab dan memenuhi doa orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka memenuhi seruanku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Para ulama menjelaskan apa hubungannya puasa dengan doa. Apa hubungan puasa dengan doa? Maka kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala menyelipkan syariat doa, perintah untuk berdoa di tengah-tengah ayat puasa, menunjukkan bahwasannya antara puasa dengan doa sangat memiliki hubungan yang sangat erat. Kedua-duanya merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan kemuliaan bulan Ramadan, bahwasanya di dalamnya ada ampunan, ada surganya, ada tiket selamat dari neraka, ada pahala tanpa batas, ada malam Lailatul Qadar, dan kita diperintahkan untuk banyak beribadah di dalamnya, maka hendaklah seorang muslim dan muslimah tidak lupa untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan itu semua. Karena sesungguhnya kita tidak akan mendapatkan sedikit pun kebaikan, baik kebaikan dunia dan akhirat, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dibutuhkan kita untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini juga menjelaskan bahwa orang yang berpuasa sangat diharapkan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memenuhi seruan Allah Azza wa Jalla, ketika dia menjalankan ibadah tersebut atas dasar keimanan, maka sangat-sangat diharapkan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita menjalankan ibadah puasa ini karena memenuhi seruan Allah yang memerintahkan kita untuk berpuasa? Bukankah Nabi SAW juga mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharapkan pahala, Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu.
Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, di antara amalan yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin dan muslimat di bulan ini adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sementara berdoa di bulan ini sangatlah penting, ya, sangatlah penting, karena berdoa di bulan ini sangat diharapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang doa, dan doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ambilkan bahasan ini dari sebuah buku kecil yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak dengan judul Ad-Du'aul Ladzi La Yurad. Doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, maknanya doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah biiznillah. Maka siapa yang ingin merujuk silakan rujuk kepada kitab beliau. Syekh Abdul Razak rahimahullahu taala sebelum menyebutkan sifat atau bentuk doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah dan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau terlebih dahulu menjelaskan tentang kedudukan doa di dalam agama Islam. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang ini. Di antaranya ayat yang tadi kita bacakan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, ya, afwan, surat Al-Baqarah ayat 186, ayat yang tadi kita bacakan. Ujibu da'watat da'i idza da'an. Aku menjawab doa orang yang berdoa apabila dia meminta kepadaku. Kemudian di dalam ayat yang lain di dalam surat Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Rabb kalian berkata, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, astajib lakum, maka akan aku penuhi doa kalian. Ya, Allah suruh kita meminta, Allah janjikan dia akan penuhi doa kita, dia akan kabulkan doa kita. Lalu Allah memberikan ancaman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, yaitu berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka kelak dia akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina, dalam keadaan hina. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang lain menegaskan bahwasanya tidak ada satupun doa kecuali pasti didengar oleh Allah Azza wa Jalla, untuk dia kabulkan, untuk dia penuhi. Allah katakan, inna rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Rabbku yaitu Allah Subhanahu wa taala sungguh benar-benar mendengar doa-doa yang dipanjatkan kepadanya. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, banyak sekali ayat-ayat yang mendorong dan memotivasi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, dan tidak boleh bosan, ya, tidak boleh bosan. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW juga banyak memotivasi kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Allah banyak mendorong, memotivasi kita untuk meminta kepadanya, berdoa kepadanya, bukan berarti Allah butuh dengan doa kita. Allah sama sekali tidak butuh dengan doa kita, bahkan dengan kita Allah tidak butuh. Yang butuh kepada doa adalah kita sendiri yang memanjatkan doa. Adapun Allah, Allah Maha Kaya. Jadi jangan dikira ketika kita berdoa Allah butuh dengan doa kita. Ketika Allah suruh kita berdoa, Allah butuh dengan doa. Kita mau berdoa atau tidak berdoa, tidak ada faedah dan tidak ada mudaratnya sama Allah Azza wa Jalla. Tidak ada faedah dan tidak ada mudaratnya. Makanya di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu memberikan mudarat kepadaku sedikit pun, dan kalian juga tidak akan pernah mampu untuk memberikan manfaat kepadaku sedikit pun. Manusia ini tidak akan pernah, apabila mereka bersatu padu ingin memberikan mudarat sama Allah, sedikit pun tidak akan pernah memudaratkan Allah. Atau sebaliknya, mereka bersatu padu ingin memberikan manfaat sama Allah, sedikit pun tidak akan dapat memberikan manfaat sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, kalau sekiranya kalian
mulai dari yang pertama sampai yang terakhir dari kalangan jin dan manusia. Ya, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, seluruhnya bertakwa kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, berada di atas hati manusia yang paling bertakwa, hatinya Nabi Muhammad SAW. Semua manusia, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, dari kalangan jin dan manusia, semuanya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ma zada min mulki atau ma zada fi mulki syai'a. Ketakwaan kalian seluruhnya dari yang pertama sampai yang terakhir sama sekali tidak menambah sedikit pun kerajaanku, kata Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, kalau sekiranya mulai dari yang pertama sampai yang terakhir dari kalangan jin dan manusia seluruhnya berada di atas hati manusia yang paling durhaka, paling kufur sama Allah Azza wa Jalla, hatinya Fir'aun, semuanya seperti Fir'aun, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kedurhakaan kalian seluruhnya sama sekali tidak merugikan sedikit pun kerajaanku. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, ya ibadi, ini poinnya, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hamba-hambaku, kalau sekiranya mulai dari yang pertama di antara kalian sampai yang terakhir dari kalangan jin dan manusia, qamu fi sa'idin wahidin, seluruhnya berdiri di atas satu puncak, seluruhnya, manusia yang pertama sampai yang terakhir, ya, begitu juga jin yang pertama sampai yang terakhir, semuanya berdiri di atas satu puncak. Fasa'aluni, lalu seluruhnya meminta kepadaku, berdoa kepadaku, yang ini minta itu, yang ini minta itu, yang ini minta itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah, aku berikan kepada masing-masing mereka apa yang mereka minta. Semuanya Allah kasih. Ada yang minta duit 1 miliar dikasih sama Allah, ada yang minta duit 100 miliar dikasih sama Allah. Apa aja yang mereka minta dikasih sama Allah Azza wa Jalla, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala setelah itu? Ma naqasa dzalika mimma indi, yang demikian itu setelah aku penuhi semua permintaan mereka, ya, setelah aku penuhi semua permintaan mereka, sama sekali tidak mengurangi apa yang aku miliki, kata Allah Azza wa Jal, illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr, kecuali sama seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan kemudian diangkat. Allah penuhi semua permintaan manusia dan jin mulai dari yang pertama sampai terakhir, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sama sekali tidak mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali sama seperti jarum dimasukkan ke lautan lalu diangkat. Bapak Ibu pergi ke tepi laut, masukkan jarum lalu angkat, apakah air laut berkurang? Air laut tidak berkurang. Seperti itulah kerajaan Allah Azza wa Jalla. Jarum yang diangkat itulah yang Allah bagi-bagikan, Allah berikan kepada semua makhluknya, jin dan manusia, mulai dari yang pertama sampai yang apa? Terakhir. Adapun kekayaan Allah itulah lautan yang luas, yang terhampar, yang terbentang. Makanya oleh karena itu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Allah tidak butuh dengan doa kita. Yang butuh dengan doa tersebut adalah kita. Kita kalau berdoa kita beruntung, karena Allah pasti akan kabulkan. Namun kalau kita tidak berdoa, kita yang celaka, kita yang buntung, kita yang rugi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tadi telah mengatakan, ya, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku, kelak akan aku masukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Allah motivasi kita, Allah dorong kita untuk banyak berdoa, maka jangan lalaikan ini. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat suka melihat hamba-hambanya meminta, memohon, mengemis, memelas di hadapannya, ya. Semakin hamba ini mengemis, meminta, memelas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin besar kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, ya, akan semakin besar kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Kenapa demikian hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena tidak ada yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala selain daripada doa. Nabi SAW mengatakan, laisa syai' akram indallahi 'ala Allah ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu apapun yang paling mulia, agung atas Allah Subhanahu wa ta'ala selain daripada doa, ya, selain daripada doa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala senang setiap kali didatangi sama hambanya, memohon, meminta kepadanya. Berbeda dengan
dengan manusia, hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia kalau selalu dan sering didatangi sama peminta-minta, pengemis, maka dia akan apa? Akan kesal, akan marah. Ya, akan kesal, akan marah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika kita datang kepadanya, mengetuk pintu rumahnya, meminta kepadanya, maka dia semakin senang. Ini yang dikatakan oleh penyair, Allahu yaghdab in tarakta su'alah. Allah justru marah, murka kalau sekiranya kalian meninggalkan berdoa kepadanya. Wa bunayya Adam hina yus'al yaghdab. Sementara anak Adam, manusia, ketika diminta sama orang, dia marah. Adapun Allah tidak. Justru Allah Subhanahu wa taala apa? Senang dan gembira. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, di dalam hadisnya yang mulia, innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemalu lagi Maha Pemurah. Allah Maha Pemalu lagi Maha Pemurah. Kapan Allah malu dan Maha Pemurah? Idza rafa'a 'abduhu yadayhi, apabila hambanya mengangkat kedua tangannya meminta, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah ayyaruddahu masifra, lalu Allah biarkan kedua tangan tersebut kembali dengan tangan hampa tanpa mendapatkan jawaban darinya. Allah malu. Allah malu. Makanya tidaklah seseorang berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan akan membuat Allah malu dan akan mengabulkan doanya. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis yang mulia Nabi SAW menyebutkan untuk menanamkan keyakinan ke dalam hati orang-orang yang beriman bahwa apapun doa yang dia panjatkan kepada Allah pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi bentuknya ada tiga. Bentuknya ada tiga. Yang pertama, bentuk pengkabulan doa, Allah berikan apa yang dia minta. Dia minta duit, misalkan ya, dia minta duit 100 juta, Allah kasih duit 100 juta. Betul-betul dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Bentuk yang kedua, Allah palingkan doanya kepada sesuatu yang nilainya sama dengan yang dia minta. Seperti apa? Seperti misalkan terjadi kecelakaan hebat, orang-orang mengira bahwasanya dia akan apa? Terluka parah. Ternyata apa? Dia cuma lecet-lecet sedikit saja. Karena kalau dia luka parah, untuk mengobati lukanya itu nilainya sama dengan duit 100 juta yang dia apa? Yang dia minta. Jadi terkadang Allah palingkan doa tersebut dengan menghindarkan kita dari kecelakaan, keburukan, yang nilai menghindarkan kita dari kecelakaan dan keburukan itu sama dengan nilai yang kita minta. Kemudian bentuk yang ketiga, Allah simpan doa kita. Karena Allah Maha tahu dikabulkan atau tidak, mana yang lebih baik buat kita, Allah simpan doa kita untuk Allah berikan nanti ketika kita datang menghadapnya. Makanya di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan ada orang di akhirat kelak, ya, Allah datangkan kepadanya pahala-pahala yang banyak, besar-besar. Lalu orang tersebut heran, ini pahala-pahala ini dari mana semuanya? Sementara dia tahu seberapa amal soleh yang telah dia kerjakan dahulu di dunia, dia tahu betul. Nggak mungkin aku punya pahala seperti ini. Ya, ibadah apa yang aku lakukan? Aku cuma melakukan ini, cuma melakukan itu. Ini dari mana semuanya ya Rabb? Anna li hadza. Ini dari mana semuanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah doa-doamu yang kau panjatkan dahulu di dunia yang belum aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang aku berikan. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak ada doa orang mukmin yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat nas Al-Qur'an dan hadis, maka kita temukan Bapak Ibu sekalian bentuk atau ciri doa-doa yang akan dikabulkan oleh Allah. Ada kaedah, ada kriteria-kriteria doa-doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia memperhatikan kriteria tersebut, kaedah-kaedah tersebut yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Dan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala
mengatakan di dalam buku kecil beliau, sungguh Al-Allamah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah telah membuat sebuah kesimpulan yang sangat indah. Kesimpulan yang sangat indah meliputi kebaikan yang sangat besar, di mana beliau rahimahullahu taala menjelaskan hal-hal yang mesti diperhatikan oleh orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menutup ucapan beliau tersebut setelah menyebutkan kriteria yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau membuat kesimpulan apa saja bentuk kriteria doa-doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah dan tidak akan ditolak oleh Allah, beliau menutupnya dengan mengatakan, fa inna hadzal du'a la yakadu yuraddu abada. Doa yang dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla memenuhi kriteria-kriteria yang disebutkan tadi, maka nyari saja doa itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Artinya apa? Pasti dikabulkan insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang ini. Di antaranya ayat yang tadi kita bacakan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, ya. Afwan, surah Al-Baqarah ayat 186, ayat yang tadi kita bacakan. Ujibu da'watat da'i idza da'an. Aku menjawab doa orang yang berdoa apabila dia meminta kepadaku. Kemudian di dalam ayat yang lain, di dalam surat Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, astajib lakum, maka akan aku penuhi doa kalian. Ya, Allah suruh kita meminta, Allah janjikan dia akan penuhi doa kita, dia akan kabulkan doa kita. Lalu Allah memberikan ancaman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, yaitu berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka kelak dia akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang lain menegaskan bahwasanya tidak ada satupun doa kecuali pasti didengar oleh Allah Azza wa Jalla, untuk dia kabulkan, untuk dia penuhi. Allah katakan, inna rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Rabbku yaitu Allah Subhanahu wa taala sungguh benar-benar mendengar doa-doa yang dipanjatkan kepadanya. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, banyak sekali ayat-ayat yang mendorong dan memotivasi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, dan tidak boleh bosan. Ya, tidak boleh bosan. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW juga banyak memotivasi kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Allah banyak mendorong, memotivasi kita untuk meminta kepadanya, berdoa kepadanya, bukan berarti Allah butuh dengan doa kita. Allah sama sekali tidak butuh dengan doa kita, bahkan dengan kita Allah tidak butuh. Yang butuh kepada doa adalah kita sendiri yang memanjatkan doa. Adapun Allah, Allah Maha Kaya. Jadi jangan dikira ketika kita berdoa Allah butuh dengan doa kita. Ketika Allah suruh kita berdoa, Allah butuh dengan doa kita. Mau berdoa atau tidak berdoa, tidak ada faedah dan tidak ada mudaratnya sama Allah Azza wa Jalla. Tidak ada faedah dan tidak ada mudaratnya. Makanya di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu memberikan mudarat kepadaku sedikit pun, dan kalian juga tidak akan pernah mampu untuk memberikan manfaat kepadaku sedikit pun. Manusia ini tidak akan pernah, apabila mereka bersatu padu ingin memberikan mudarat sama Allah, sedikit pun tidak akan pernah memudaratkan Allah. Atau sebaliknya, mereka bersatu padu ingin memberikan manfaat sama Allah, sedikit pun tidak akan dapat memberikan manfaat sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, kalau sekiranya kalian mulai dari yang pertama sampai yang terakhir dari kalangan jin dan manusia, ya, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, seluruhnya bertakwa kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, berada
di atas hati manusia yang paling bertakwa, hatinya Nabi Muhammad SAW. Semua manusia, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, dari kalangan jin dan manusia, semuanya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ma zada min mulki atau ma zada fi mulki syai'a. Ketakwaan kalian seluruhnya dari yang pertama sampai yang terakhir sama sekali tidak menambah sedikit pun kerajaanku, kata Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, kalau sekiranya mulai dari yang pertama sampai yang terakhir dari kalangan jin dan manusia, seluruhnya berada di atas hati manusia yang paling durhaka, paling kufur sama Allah Azza wa Jalla, hatinya Fir'aun. Semuanya seperti Fir'aun. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kedurhakaan kalian seluruhnya sama sekali tidak merugikan sedikit pun kerajaanku. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, ya ibadi, ini poinnya, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hamba-hambaku, kalau sekiranya mulai dari yang pertama di antara kalian sampai yang terakhir dari kalangan jin dan manusia, qamu fi sa'idin wahidin, seluruhnya berdiri di atas satu puncak, seluruhnya, manusia yang pertama sampai yang terakhir, ya, begitu juga jin yang pertama sampai yang terakhir, semuanya berdiri di atas satu puncak. Fasa'aluni, lalu seluruhnya meminta kepadaku, berdoa kepadaku. Yang ini minta itu, yang ini minta itu, yang ini minta itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah. Aku berikan kepada masing-masing mereka apa yang mereka minta. Semuanya Allah kasih. Ada yang minta duit 1 miliar dikasih sama Allah. Ada yang minta duit 100 miliar dikasih sama Allah. Apa aja yang mereka minta dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala setelah itu? Ma naqasa dzalika mimma indi. Yang demikian itu setelah aku penuhi semua permintaan mereka. Ya, setelah aku penuhi semua permintaan mereka, sama sekali tidak mengurangi apa yang aku miliki, kata Allah Azza wa Jalla. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr, kecuali sama seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan kemudian diangkat. Allah penuhi semua permintaan manusia dan jin mulai dari yang pertama sampai terakhir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sama sekali tidak mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali sama seperti jarum dimasukkan ke lautan lalu diangkat. Bapak Ibu pergi ke tepi laut, masukkan jarum lalu angkat, apakah air laut berkurang? Air laut tidak berkurang. Seperti itulah kerajaan Allah Azza wa Jalla. Jarum yang diangkat, itulah yang Allah bagi-bagikan, Allah berikan kepada semua makhluknya, jin dan manusia, mulai dari yang pertama sampai yang apa? Terakhir. Adapun kekayaan Allah, itulah lautan yang luas, yang terhampar, yang terbentang. Makanya oleh karena itu, hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Allah tidak butuh dengan doa kita. Yang butuh dengan doa tersebut adalah kita. Kita kalau berdoa kita beruntung, karena Allah pasti akan kabulkan. Namun kalau kita tidak berdoa, kita yang celaka, kita yang buntung, kita yang rugi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tadi telah mengatakan, ya, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku, kelak akan aku masukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Allah motivasi kita, Allah dorong kita untuk banyak berdoa, maka jangan lalaikan ini. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat suka melihat hamba-hambanya meminta, memohon, mengemis, memelas di hadapannya. Ya, semakin hamba ini mengemis, meminta, memelas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin besar kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Ya, akan semakin besar kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Kenapa demikian hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena tidak ada yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala selain daripada doa. Nabi SAW mengatakan, laisa syai' akram indallahi 'ala Allah ta'ala minad doa. Tidak ada sesuatu apapun yang paling mulia, agung atas Allah Subhanahu wa ta'ala selain daripada doa. Ya, selain daripada doa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala senang setiap kali didatangi sama hambanya, memohon, meminta kepadanya. Berbeda dengan manusia, hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia kalau selalu dan sering didatangi sama peminta-minta, pengemis, maka dia akan apa?
akan kesal, akan marah. Ya, akan kesal, akan marah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika kita datang kepadanya, mengetuk pintu rumahnya, meminta kepadanya, maka dia semakin senang. Ini yang dikatakan oleh penyair, Allahu yaghdab in tarakta su'alah. Allah justru marah, murka kalau sekiranya kalian meninggalkan berdoa kepadanya. Wa bunayya Adam hina yus'al yaghdab. Sementara anak Adam, manusia, ketika diminta sama orang, dia marah. Adapun Allah tidak. Justru Allah Subhanahu wa taala senang dan gembira. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, di dalam hadisnya yang mulia, innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemalu lagi Maha Pemurah. Allah Maha Pemalu lagi Maha Pemurah. Kapan Allah malu dan Maha Pemurah? Iza rafa'a 'abduhu yadayhi, apabila hambanya mengangkat kedua tangannya, meminta, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah ayyaruddahu masifra, lalu Allah biarkan kedua tangan tersebut kembali dengan tangan hampa tanpa mendapatkan jawaban darinya. Allah malu. Allah malu. Makanya tidaklah seseorang berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan akan membuat Allah malu dan akan mengabulkan doanya. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis yang mulia Nabi SAW menyebutkan untuk menanamkan keyakinan ke dalam hati orang-orang yang beriman bahwa apapun doa yang dia panjatkan kepada Allah pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi bentuknya ada tiga. Bentuknya ada tiga. Yang pertama, bentuk pengkabulan doa, Allah berikan apa yang dia minta. Dia minta duit, misalkan ya, dia minta duit 100 juta, Allah kasih duit 100 juta. Betul-betul dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Bentuk yang kedua, Allah palingkan doanya kepada sesuatu yang nilainya sama dengan yang dia minta. Seperti apa? Seperti misalkan terjadi kecelakaan hebat, orang-orang mengira bahwasanya dia akan apa? Terluka parah. Ternyata apa? Dia cuma lecet-lecet sedikit saja. Karena kalau dia luka parah, untuk mengobati lukanya itu nilainya sama dengan duit 100 juta yang dia apa? Yang dia minta. Jadi terkadang Allah palingkan doa tersebut dengan menghindarkan kita dari kecelakaan, keburukan, yang nilai menghindarkan kita dari kecelakaan dan keburukan itu sama dengan nilai yang kita minta. Kemudian bentuk yang ketiga, Allah simpan doa kita. Karena Allah Maha tahu dikabulkan atau tidak, mana yang lebih baik buat kita, Allah simpan doa kita. Untuk Allah berikan nanti ketika kita datang menghadapnya. Makanya di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan ada orang di akhirat kelak, ya, Allah datangkan kepadanya pahala-pahala yang banyak, besar-besar. Lalu orang tersebut heran, ini pahala-pahala ini dari mana semuanya? Sementara dia tahu seberapa amal soleh yang telah dia kerjakan dahulu di dunia, dia tahu betul. Gak mungkin aku punya pahala seperti ini. Ya, ibadah apa yang aku lakukan? Aku cuma melakukan ini, cuma melakukan itu. Ini dari mana semuanya ya Rabb? Anna li hadza. Ini dari mana semuanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah doa-doamu yang kau panjatkan dahulu di dunia yang belum aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang aku berikan. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak ada doa orang mukmin yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat nas Al-Qur'an dan hadis, maka kita temukan Bapak Ibu sekalian bentuk atau ciri doa-doa yang akan dikabulkan oleh Allah. Ada kaedah, ada kriteria-kriteria doa-doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia memperhatikan kriteria tersebut, kaedah-kaedah tersebut yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Dan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan di dalam buku kecil beliau, sungguh Al-Allamah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah telah membuat sebuah kesimpulan yang sangat indah
kesimpulan yang sangat indah, meliputi kebaikan yang sangat besar, di mana beliau rahimahullahu taala menjelaskan hal-hal yang mesti diperhatikan oleh orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menutup ucapan beliau tersebut setelah menyebutkan kriteria yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau membuat kesimpulan apa saja bentuk kriteria doa-doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah dan tidak akan ditolak oleh Allah, beliau menutupnya dengan mengatakan, fa inna hadzal du'a la yakadu yuraddu abada. Doa yang dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla memenuhi kriteria-kriteria yang disebutkan tadi, maka nyari saja doa itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Artinya apa? Pasti dikabulkan insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyebutkan beberapa poin tentang kriteria-kriteria doa-doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah dan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan mengambil satu malam ini. Dia sebenarnya ada banyak, tapi mudah-mudahan lain kali atau ada ustadz yang melanjutkannya. Kriteria yang pertama, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, hudurul qalbi wa ijtima'uhu 'alal matlub. Kriteria doa yang pertama yang harus ada dalam doa kita adalah hadirnya hati kita ketika berdoa, berkumpulnya hati kita dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Hatinya mesti hadir. Apa makna hati yang hadir? Hatinya mesti hadir. Maknanya kata beliau, iqbaluhu 'ala Allah taala. Hatinya ketika dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hatinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa yang dia panjatkan bukan hanya sekedar gerakan lisan. Gerakan lisan, lafaz-lafaz yang diucapkan oleh lisan, yang lisannya bergerak, lidahnya bergerak, atau kedua bibirnya bergerak, sementara hatinya lalai. Hatinya tidak ada bersama dengan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kriteria yang pertama ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab Jami' beliau, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi SAW mengatakan, "Udu'ullaha." Berdoalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla, kata Nabi, "Wa antum muqinuna bil ijabah." Ketika kalian berdoa kepada Allah, kalian yakin, kata Nabi SAW, doa kalian pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh berdoa oleh Nabi dengan keyakinan doa kita pasti apa? Dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Hati kita ketika berdoa itu menghadap kepada Allah, yakin nih doa pasti akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa'lamu. Lalu Nabi SAW mengingatkan, ketahuilah oleh kalian, annallaha la yastajib du'aan min qalbin ghafil lahin. Kata Nabi SAW, ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi tidak menghadap. Hati yang lalai lagi tidak menghadap kepada doa tersebut. Nah, apa bentuk tidak hadirnya hati kita di dalam berdoa? Disebutkan beberapa contoh oleh Syekh. Di antaranya apa? Di antaranya ketika dia berdoa kepada Allah, dia berdoa nih kepada Allah Azza wa Jalla, tapi dia sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Dia doa sama Allah Subhanahu wa taala, kan tapi tangannya main-main. Tangannya entah main HP, dia doa sama Allah, tapi dia main-main. Atau dia doa sama Allah, tapi matanya ke kanan dan ke kiri. Ini bentuk hati yang tidak menghadap ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berdoa seperti ini, dia berdoa tapi dia main-main, matanya ke sana, ngelirik ke sana, ngelihat ke sana, atau dia main HP, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kira-kira bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah? Jangankan Allah Subhanahu wa taala, kita saja misalkan ada orang datang kepada kita kemudian minta. Dia minta tapi tidak menghadap kepada kita. Pertanyaan saya, kita mau ngasih? Kita mau ngasih atau tidak? Ngasih atau tidak? Enggak.
Diminta sama kita, minta dong kata dia. Tapi dia ngelihat ke kita. Gimana kita akan ngasih? Sama manusia saja, manusia tidak suka diperlakukan seperti itu. Walillahil matsalul a'la. Allah memiliki permisalan yang lebih agung, lebih tinggi. Akankah Allah yang maha besar akan mengabulkan doanya? Mustahil. Maka ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala melihat seorang laki-laki berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia doa sama Allah, ya, dia berdoa kepada Allah, minta sama Allah, tapi tangannya yang satu main-main kerikil, yang satu main-main apa? Kerikil. Ditegur sama Umar bin Abdul Aziz dengan mengatakan, ala alqaital hasah, fulan, kau yang lagi berdoa, tidakkah kau buang kerikil-kerikil yang ada di tanganmu itu? Karena kau lagi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ala alqaital hasah, tidakkah kau buang itu? Wa akhlasta ilallahi du'a, dan kau benar-benar ikhlas menghadap secara total berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ucapan Umar bin Abdul Aziz 13 abad tahun yang lalu atau 12 abad tahun yang lalu. Seorang laki-laki berdoa sambil main-mainin apa? Kerikil. Sekarang orang nggak main kerikil. Sekarang orang berdoa mainnya main apa? Main apa? HP. Dia doa cuman main HP, sambil main HP. Maka seharusnya kita katakan kepada orang yang seperti itu, fulan, kau yang berdoa, tidakkah kau buang HP-mu? Tidakkah kau buang HP-mu lalu kau ikhlaskan doamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Berani ngomong kayak begitu? Berani enggak? Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah masing-masing kita ketika berdoa kepada Allah, dia berusaha menghadirkan hatinya, betul-betul dihadapkan hatinya berdoa kepada Allah dengan penuh, total, sehingga ketika dia doa secara penuh, total, hati yang ngadap sama Allah, dia udah nggak sadar lagi dengan keadaan yang ada di sekitar. Kenapa? Karena dia lagi sibuk munajat sama Allah, mata, jiwa, raganya lagi ngadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia nggak peduli lagi, nggak tahu lagi dengan keadaan di sekitarnya. Makanya pernah ada cerita dari salah seorang masyayikh di Mesir, Syekh Muhammad Hassan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dia menceritakan di salah satu ta'lim beliau, dars beliau, kajian beliau, bahwasanya ketika beliau melaksanakan umroh atau haji, ketika beliau akan tawaf, beliau tidak jadi tawaf karena ada pandangan, karena ada sesuatu yang menarik perhatiannya, yaitu seorang bapak tengah berdoa sungguh-sungguh di depan Ka'bah. Sampai-sampai Syekh melihat putihnya ketiak bapak tersebut, saking tingginya dia mengangkat tangan minta sama Allah. Dianya yang tadi mau tawaf, akhirnya nggak ada tawaf, dia pergi mendekati bapak tersebut, kemudian berdiri di sebelahnya, kemudian salat 2 rakaat, kemudian dia dengarkan doa bapak tersebut. Bapak itu berdoa sambil menangis. Syekh pun ikut menangis, karena melihat bapak itu nangis, dia pun ikut menangis. Lama bapak itu berdoa, terus tangannya nggak turun-turun, dia angkat tangannya, dia memelas sama Allah Azza wa Jalla. Setelah sekian lama, kata Syekh, ada penduduk Mekah sendiri yang tadinya juga sama seperti ku akan tawaf, nggak jadi tawaf. Perhatiannya tertarik sama bapak tadi yang berdoa tadi, akhirnya nggak jadi tawaf. Didatangi sama bapak ini, ya, orang asli Mekah. Kemudian dia ucapkan salam, assalamualaikum. Dia lagi sibuk berdoa. Nih lihat, orang yang berdoa hatinya hadir di dalam doa, dia nggak ngeh lagi, dia sibuk terus dia doa. Laki-laki ini, bapak ini mengucapkan salam, dia nggak jawab. Ditungguin sama bapak ini. Setelah sekian lama dia tungguin, bapak ini juga belum selesai berdoa. Akhirnya dia masukkan tangannya ke dalam kantong bajunya, dia ambil segepok uang, kemudian dia lemparkan dalam pangkuan bapak tadi. Kemudian dia pergi, dia melakukan tawaf. Syekh mengatakan, aku tidak tahu apakah dia sadar atau tidak bapak tadi melemparkan uang ke dalam pangkuannya, tapi yang jelas dia tidak berhenti, terus berdoa sama Allah. Setelah sekian lama dia selesai berdoa, dia lihat ada uang yang banyak di dalam pangkuan depan dia. Maka dia kumpulkan uang tersebut, lalu dia angkat tangannya, kemudian dia berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan terima kasihnya sama Allah lama sama seperti doanya tadi. Syekh pun menunggu.
Setelah lama dia berterima kasih, dia nangis-nangis bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Setelah itu dia bangkit, dikejar sama Syekh. Kemudian Syekh menyetop dia. Wahai bapak, tunggu sebentar. Ada apa, kata dia? Sebutkan kepadaku apa yang sebenarnya terjadi. Dia berusaha untuk mengelak. Enggak ada yang terjadi, udah tinggalkan saya, kata. Dikejar. Dia ngelak lagi, akhirnya dicium sama Syekh jidatnya. Ya, orang Arab apabila dia memuliakan seseorang maka dia akan mencium jidat orang tersebut. Dicium jidatnya, kemudian wahai bapak, ceritakanlah kepadaku, boleh jadi aku akan mendapatkan pelajaran dari kisahmu. Lalu kata bapak tersebut, "Tayyib. Aku ini berasal dari Yaman," kata dia. "Dan aku tengah memikul beban yang sangat berat. Tidak ada yang mengetahui betapa beratnya beban yang aku pikul kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku datang dari negeriku ke sini, mengetuk pintu rumah Allah Azza wa Jalla. Aku katakan kepada Allah, Rabbi, ya Allah, hambamu datang dari negerinya, mengetuk pintu rumahmu. Apakah kau akan mengabaikannya? Dan saksikanlah olehmu ya Allah, bahwasannya aku tidak pernah mengeluh, meminta dan mengemis kepada manusia. Yang kupinta hanyalah Engkau ya Allah. Maka angkatlah beban ini dariku. Berikanlah jalan keluar kepadaku." Terus dia ulang-ulang, Rabbi, hambamu mengetuk pintu rumahmu, tidakkah kau bukakan untuknya? Terus dia ulang-ulang kalimat-kalimat yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala semakin malu dengan kalimat tersebut. Lalu apa kata bapak itu? Setelah saya mengulang-ulang, saya terus memelas, mengemis di hadapan Allah Azza wa Jalla, Allah memberikan kepadaku 3 kali lipat dari apa yang aku minta. 3 kali lipat dari apa? Apa yang aku minta. Ini menunjukkan bapak ibu sekalian, pentingnya bagi kita ketika berdoa, hadirkan hati. Hadirkan hati kita. Iringi permintaan kita, hati kita dengan permintaan kita. Permintaan kita itu betul-betul muncul, lahir dari hati yang ikhlas, hati yang penuh harap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya lisan berdoa sementara hati entah kemana-mana. Dia berdoa hatinya kepada sate ayam Madura, nasi goreng, martabak Mesir. Ini gimana ini? Dia berdoa Rabbi, Rabbi, cuman mikirnya nanti kalau keluar singgah di sate Madura gitu. Ini gimana doanya mau dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla? Ya. Tapi mungkin cukup sampai di sini, kalau enggak sampai jam 12. Ya, kita belum qiyam ya. Tapi cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.